relasi manusia dengan dirinya sendiri dengan lingkungan. 1. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia berusaha mengenal dirinya dan mengenal alam semesta. Ia ingin lebih tahu siapa dirinya dan bagaimana alam semesta. Disinilah letak personal dalam mendasarkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia yang tidak mengenal dirinya dengan lebih baik mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menerima dirinya apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Pengenalan dan penerimaan diri yang lebih baik menentukan sikap dan tindakan baik terhadap sesama, Tuhan maupun lingkungannya. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini mempunyai kaitan hubungan saling ketergantungan yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada makhluk lain yang bisa menciptakan dirinya dalam alam semesta ini menuju kesempurnaan. 1. Pemahaman diri, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Kedua, itu menyadari nilai dan keyakinan pribadi. Ketiga, memahami perasaan, pikiran, dan motivasi diri. 2. Penerimaan diri, menerima dari apa ada termasuk ketidaksempurnaan, menghindari perbandingan yang mencurigakan dengan orang lain, mengakui bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. 3. Menghargai diri, menghargai pencapaian dan usaha pribadi, memberi dari sendiri penghargaan dan cinta yang sama seperti yang diberikan kepada orang lain. Memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan diri sendiri. 4. Perawatan diri, menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional. Kebahagiaan dan ketenangan, mengatur batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain. 5. Pengembangan diri, terus belajar dan tumbuh secara pribadi dan profesional, mengembangkan keterampilan baru dan mengejar minat, menetapkan dan mencapai tujuan pribadi, relasi diri, melakukan introspeksi secara teratur dan memahami diri sendiri lebih dalam, mengidentifikasi pola perilaku dan pikiran yang tidak sehat dan berusaha untuk mengubahnya, menggunakan waktu sendiri untuk menerung dan mengisi ulang energi. Relasi yang sehat diri sendiri adalah dasar untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. 2. Hubungan manusia dengan sesamanya. Manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Hubungan manusia sebagai individu dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Oleh karena itu, harkat dan martabat setiap individu diakui secara penuh dalam mencapai kebahagiaan bersama. Masyarakat merupakan wadah bagi para individu untuk mengadakan interaksi sosial dan interrelasi sosial. Interaksi merupakan aktivitas timbal balik antar individu dalam suatu pergaulan hidup bersama. Interaksi yang dimaksud berproses sebagai dengan perkembangan jiwa dan fisik manusia masing-masing, serta sesuai dengan masanya. Dengan demikian, tidak setiap kumpulan individu merupakan masyarakat. Dalam kehidupan sosial terjadi bermacam-macam hubungan atau kerjasama, antara lain hubungan antar status, persahabatan, kepentingan, dan hubungan kekeluargaan. Sebagai makhluk sosial, manusia dikaruniai oleh Sang Pencipta antara lain sifat rukun dengan sesama manusia. Relasi manusia dengan sesamanya seringkali menjadi sangat fungsional
dan dilandasi oleh kepentingan yang sifatnya semu. Persahabatan pun dibangun atas dasar kepentingan tersebut. Sifat egoisme manusia menjadikan manusia tidak menghargai manusia dan kemanusiaan sebagai karya ciptaan Allah yang mulia. Anda harus menyadari bahwa orang lain bukanlah ancaman terhadap pribadi Anda. Anda harus mengakui sesama engkau yang dipanggil bersama membangun relasi personal. Aku akan menjadi aku karena engkau, dan engkau tampil bagi saya sebagai status rahmat. Oleh karena itu, sikap dasar yang ideal dalam kehidupan bersama adalah cinta yang hakikatnya merangkum segala-galanya dan mendasari sikap solidaritas dan subsidiaritas antar sesama manusia. Anda dipanggil membangun hubungan berdasarkan sikap saling menghormati dan dengan disertai kerelaan melayani Tuhan dan sesama. 3. Hubungan manusia dan lingkungan. Sang Pencipta memberikan kuasa kepada manusia untuk menaklukkan alam agar manusia dapat hidup. Dan kehidupan manusia tetap ada dan terus berlangsung. Manusia tidak bisa hidup tanpa menggunakan segala sesuatu yang ada pada alam. Ketergantungan manusia alam atau alam manusia menjadikan manusia menggunakan hasil alam untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya. Manusia, alam atau lingkungan hidup manusia, kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam perkembangan, sebagai upaya menaklukkan alam, manusia mengeksplorasikan serta mengeksplorasi alam untuk mencapai keinginan dan tujuannya. Sifat dan sikap egos dan keserakahan pada umumnya telah mendorong manusia mengeksploitasi alam sehingga kehormatan ekosistem menjadi terganggu dan rusak. Manusia menjadi lupa bahwa ulahnya akan menghancurkan lingkungan tanpa ia berada. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memandang bahwa alam merupakan objek yang perlu dieksploitasi sehingga sumber daya alam habis dikeruk untuk kepentingan segelintir manusia. Keseimbangan alam dirusak, kekayaan dan dieksploitasi sehingga tanpa batas dan tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Ketergantungan ekosistem menjadi rusak akibat penetrasi manusia. Karena itu alam bereaksi terhadap tindakan manusia sehingga mengakibatkan kehancuran hidup dan kesengsaraan manusia. Ketika manusia berdosa, keharmonisan hubungan tersebut menjadi rusak, termasuk lingkungan hidup. Pemberdayaan alam tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan manusia, melainkan kebutuhan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Relasi manusia dengan alam tidak sekedar hubungan fungsional. Relasi manusia dengan alam dapat diantara manusia dalam pengalaman religius yang membuat manusia semakin mensyukuri keindahan alam dan keagungan alam Sang Pencipta alam semesta.